Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari yang cerah. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat pemirsa semuanya. Oke teman-teman, di sini saya mengalami kendala tentang masalah aki kering dan ada pada sepeda motor. Mungkin teman-teman mengalami kasus seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam menonton. Salam otomotif. Oke teman, untuk yang pertama saya akan gunakan sun resistor untuk melakukan beberapa pengetesan pada sebuah aki kering. Oke, dan di sini untuk berfungsi untuk mengetahui dari seberapa kuat arus yang disimpan dalam aki. Oke, dengan menggunakan sun resistor. Kemudian saya siapkan juga dop motor lampu depan. Kebetulan untuk dopnya ini 12 volt 25 watt. Seperti ini. Saya gunakan cuman satu titik karena satunya ini sudah putus. Dan untuk selanjutnya cara yang paling mudah yaitu melihat dari voltase aki. Berapa voltase dari aki tersebut saat dilakukan pengukuran menggunakan voltmeter. Dan di sini sudah saya siapkan sebuah aki yang saya akan coba tes menggunakan sun resistor 10 watt 5 watt 10 ohm. Untuk rangkaian di alat tes yang saya pakai ini adalah dari sebuah sun resistor 5 watt 10 ohm sebanyak 4 buah. Dan di sini saya hubungkan secara paralel atau saya gabung yang sini sebelah positif, yang sini sebelah negatif sebanyak 4 buah, dan bisa menghasilkan arus tes beban saat memakai satu sun resistor adalah 1,16, dan jika memakai 4 buah ini adalah 4,5 ampere. Jadi saat dilakukan pengetesan nanti arus yang membebani dari positif aki ke negatif ini sebesar 4,5 ampere, dan saya akan lakukan selama 1,5 detik. Oke teman, dan untuk yang pertama di sini saya akan melihat voltase dari aki ini karena ini akinya dipakai di motor. Untuk starter ini agak lemah ya, starter motornya agak lemah. Dan voltasenya cukup tinggi teman. 12,6 untuk aki 12 volt ini standarnya di 12,4. Seperti ini. Dan di sini saya akan mengetes menggunakan dop lampu motor, dimana untuk 12 volt 25 watt seperti ini menghasilkan arus sekitaran 2 ampere, dan saya akan coba tes berapa pelepasan voltase pada aki ini. Masih aman, masih 12 volt seperti ini, dan saya akan coba tes menggunakan sun resistor. Ini voltase masih bagus, tetapi arus yang dikeluarkan ini cukup kecil, jadi starternya itu lemah. Ini voltase masih bagus, menyalakan lampu juga masih terang. Masih di 12 volt. Saya akan coba tes pakai sun resistor. Saya tekan sekitar 15 detik. 1 terus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini suhunya mulai naik untuk tes bebannya karena menghasilkan panas untuk saat dilakukan tes beban. Dan voltase aki tadi sekitaran 11,5 volt, 11,48 volt.
Oke, di sini untuk masalah ini karena aki ini voltase masih bagus, tetapi penyimpanannya juga mungkin kurang besar. Jadi di sini sudah saya siapkan alat tes untuk melihat kondisi arus yang tersimpan di dalamnya. Saya siapkan sebuah baterai analiser 12 volt. Saya tes. Saya tes beban. Untuk aki motor ini biasa saya gunakan ke 100 ampere. Untuk voltasenya masih bagus. Voltasenya 12,42 dan di sini resistansinya 33,88 miliohm. Dan pengetesan 100. Karena voltasenya masih bagus. Ini voltasenya tadi 12,4 dan di sini pengetesan 100. Untuk nilai arus atau yang disimpan CCA-nya, nilai ampernya yang tersimpan cuman sekitar 7,5 ampere, jadi sangat kecil sekali. Jadi saat digunakan pada motor saat di starter mungkin hanya beberapa kali, mungkin kuat, tetapi jika digunakan agak lama ini mungkin untuk kasus aki seperti ini biasanya saat lama bisa memakan kita parkir sekitaran 3 jam, kemudian kita starter ini tidak bisa atau tidak kuat untuk dilakukan pemutaran dari dinamo starternya. Tetapi setelah saat dilakukan pemakaian sekitar mungkin 2-5 km, ini starternya normal kembali atau enak sekali digunakan starter lagi. Ini adalah yang terjadi pada aki ini. Dan di sini saya akan mencoba melakukan beberapa pengecekan pada aki ini. Saya lepas dulu. Saya buka dulu, bos. Saya cek di bagian dalamnya sini. Ini sudah saya cek, saya lihat. Ini kalau di kamera mungkin kurang begitu jelas, tapi saat saya lihat seperti ini air akinya mungkin sudah mulai hampir berkurang. Ini coba saya balik. Tidak ada air akinya, bos. Seperti ini. Saya akan coba tambahkan di setiap lubang selnya. Secukupnya saja. 6 lubang selnya sini. Saya goyang-goyangkan. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba lakukan pengisian kembali pada aki ini. Saya ukur lagi voltasenya. Saya on kan. Ini voltasenya 13,89 mulai naik ke 14 volt. Ini dan di sini 14 volt. Dan untuk arus pengisiannya saya gunakan cas kiprok motor seperti ini.
tes kiprok motor. Oke, untuk arus pengisiannya di sini sekitaran 3 ampere. Oke, saya gunakan avometer analog. Oke, 3 ampere. Jadi aki ini benar-benar kosong untuk arus yang disimpan. Oke, ini untuk kondisi dimana saat saya tes tadi pada sebuah motor, ini saya lakukan beberapa starter, kemudian tidak begitu kuat putaran di dinamonya atau putaran starter di mesinnya. Ini saya cek untuk arusnya seperti ini. Dan untuk aki yang normal ini walaupun di starter beberapa kali, untuk putaran dinamo starternya juga sangat besar sekali atau sangat kencang sekali putarannya, karena daya simpannya juga besar. Oke teman, ini 2 terus menurun. Oke, 2 mendekati 2. Oke, jadi di sini saat hampir penuh dari arus yang disimpan. Oke, ini ampernya semakin turun. Oke teman, dan untuk beberapa rangkaian pada cas aki ini saya gunakan kiprok motor yang tentunya yang asli bawaan motor, yang orisinil. Oke, di sini ada beberapa rangkaian di dalamnya, yaitu sebuah trafo motor, sebuah trafo 5 ampere. Saya gunakan trafo 5 ampere seperti ini. Oke, kemudian yang CT, trafo 5 ampere CT. Di sini inputnya, output dari trafo ini saya pilih yang CT, kemudian 18, dan di sini ada 2 buah dioda 6 ampere. Strip putihnya ini menghadap keluar, ini menghasilkan arus positif. Oke, karena di sini diode trafo CT, jadi menghasilkan 2 arus yang keluar. Karena di sini untuk lebih aman saya gunakan untuk memisahkan outputnya ini supaya tidak bermasalah. Pada trafo ini saya gunakan 2 buah diode 6 ampere. Ini strip putihnya menghadap keluar dan menghasilkan arus positif, dan di CT nya sini saya hubungkan ke negatif kiprok. Oke, dan yang putih ini saya masukkan input dari kiprok yang warna hijau. Oke, yang atas ini ke input kanan atas, yang kiri atas ini negatif, kemudian yang kanan bawah sini adalah yang ke aki atau ke positif. Oke, teman, dan untuk bagian di dalamnya, bagian yang negatif ini saya tambahkan 2 buah diode, dimana untuk diode ini yang strip putih ini menghadap ke negatif aki. Oke, yang strip putih ini menghadap ke diode aki, dan yang tidak atau yang polos hitam ini menghadap ke negatif dari kiprok seperti ini. Dan di sini saya beri jalur jumper. Oke, jumper yang warna kuning ini jika saya on kan atau saya hubungkan langsung di kabel kuning ini menghasilkan output positif ke aki ini 14,5 volt. Dan jika tidak saya hubungkan kabel yang kuning ini, melewati diode kemudian ke negatif aki. Untuk stripnya menghadap ke negatif aki. Untuk satu diode menaikkan voltase output aki 0,5 volt. Jadi saya tambahkan 2 diode seperti ini. Output voltase akinya nanti di 15,5 volt. Jadi tanpa menggunakan diode ini 14,5 volt. Jadi saat dinaikkan
ini menjadi 15,5 volt dengan 2 buah diode di bagian negatif. Oke teman, dan di sini untuk pengisiannya tadi ini sudah 14,5 volt. Oke, dan untuk normalnya ini nanti untuk voltasenya mungkin 14,4 volt. Ini arusnya mulai penuh, dan di sini untuk ampere meternya seperti ini. Oke, di bawah 2 ampere sudah mulai menurun. Dan untuk kasus seperti ini biasanya karena punyanya tetangga, jadi di sini jarang dipakai, mungkin hanya beberapa kilometer dipakai di sekitaran rumah saja. Untuk perawatan aki seperti ini bisa dilakukan pengisian kembali, sekitaran mungkin 1 jam atau 2 jam seminggu sekali, ini sudah cukup, dan tentunya aki kita menjadi lebih awet dan bisa menggunakan cas seperti ini. Cas yang repair, pulse repair seperti ini, pulse repair charger. Dan untuk bisa digunakan untuk aki motor dan mobil, karena di sini ada fitur tambahan pulse kejutan elektronik yang bisa membantu meningkatkan penyimpanan di aki kering seperti ini. Supaya nanti arus yang disimpan juga semakin besar, dan tentunya selnya ini juga semakin awet karena lebih bersih tanpa sulfur atau kerak putih di dalam plat sel akinya. Untuk alat casnya ini input voltase PLN 1110 24 sampai 240. Output voltase saat pengecasan ini normalnya di 13,8, dan saat dilakukan pengecasan atau perbaikan repair ini voltase akinya 15,5 volt. Dan output arus yang dikeluarkan alat cas ini sebesar 6 ampere, bisa digunakan untuk aki motor 4 sampai 100 Ah. Jadi aki motor seperti ini sampai aki mobil juga bisa. Ini dan untuk selanjutnya, karena di sini 14,5 volt, 14,4 volt. Saya coba naikkan sistem pengisian di aki motor ini menjadi 15,5 volt. Saya pindah posisinya di saklarnya sini, yang saklarnya sini bisa pindah. Ini voltasenya langsung 15,51 volt, 15,51 volt. Dan arus yang dihasilkan seperti ini 2 ampere. Saya coba pindah ke 14,5 volt. Ini perubahannya menurun sedikit. Saya pindah ke 15,5 volt. Sini. Untuk lampu LED hijaunya ini agak terang, 15,5 volt. Dan saya turunkan lagi 14,5 volt. Ini LED-nya berkedip dengan cepat. Ini kalau diukur pakai mungkin dengan alat elektronik osiloskop, ini terjadi kejutan naik turunnya voltase tinggi, tetapi arus yang dikeluarkan juga kecil. Ini sama seperti kejutan desulfator atau repair, pulse repair tadi. Saya naikkan lagi 15,5 volt. Agak terang. Ini aman untuk pengecasan aki kering. Di maksimal di 15,5 volt. Seperti ini. Teman, dan untuk melihat hasilnya saya akan coba tes lagi. Saya off-kan dulu, saya tes lagi
berapa arus yang dikeluarkan atau disimpan saat saya lakukan pengisian sekitaran mungkin seperti di video ini, mungkin sekitaran 10 menitan. Saya tes lagi pengetesan 100. Oke teman-teman, sudah ada perubahan di sini. Jadi tadi pengetesan 100 cca atau 100 ampere. Itu voltasenya sudah 13,3 volt. Untuk resistansinya 277,4 mili ohm. Tadi sekitaran 300-an. Dan di sini untuk arus yang dihasilkan pengetesan 100 sudah mulai naik di 10,8 cca atau sudah naik stripnya 3, tadi cuma 1. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada beberapa kekurangan atau masalah tentang perbaikan aki, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk alat pengisian aki ini bisa menggunakan kiprok motor maupun bisa menggunakan buatan pabrikan baterai cas repair. Saya cas kembali bos, on lagi bos, 15,5 volt. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam berkarya, dilancarkan rezekinya dan sehat buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.